Misteri Box. Materinya tentang Tentang apa kira-kira? Cara rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas menyiapkan kelas. Di tempat duduk siap gerak, badan mulai. Bapak Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat ya? Masih. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kira-kira siapa yang mau jadi dirijen? Oh ya, silakan. Silakan teman-teman dimohon berdiri. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah lagu kebangsaan negara kita. Itu negara Indonesia. Oke, kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai cara pandang pendiri negara terkait rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira dari rumusan-rumusan tersebut, adakah yang sudah paham mengenai 3 tokoh perumus dasar negara? Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum? Sudah ya? Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis cara pandang pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya subdomain materi kita yang pertama itu adalah
Yang kedua, proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga, panitia 9 dan piagam Jakarta. Yang keempat, sidang PPKI. Nah, pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu kepanjangan dari apa? Yuk, siapa yang bisa Ibu kasih nilai? Ya, silakan. Ya, oke Mbaknya. Ya, betul. Kasih plus. Mbak siapa? Alifa. Absen ke berapa? 17. Betul yang dikatakan Mbak Khalifah bahwasanya kepanjangan BPUPKI adalah Badan Pembimbing Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk bahasa lain, ada yang tahu? Oke, ujung. Iya, Dekurisu Zumbi Cosatai. Absen keberapa Mbak? 7, Mbak Krista. Oke. Lalu untuk pembentukan BPUPKI itu pada tanggal berapa aja? Sebelum masuk ke 3 tokoh, kira-kira tanggal berapa aja BPUPKI? Kan proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI itu ada beberapa kali. BPUPKI pertama tanggal berapa oleh siapa? BPUPKI pertama juga tanggal berapa oleh siapa? Oke, Mbak Sabrina, silakan. Oke, betul. Kasih aplaus. Oke, selanjutnya setelah Pancasila itu dirumuskan nih oleh 3 tokoh besar, kira-kira isi rumusannya apa saja? Dari sidang pertama tanggal yang lebih awal, kira-kira siapa yang mau menjawab? Yang tahu? Oke, Mas. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan-gagasan negara yang bersifat yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri kerakyatan, yang keempat peri ketuhanan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Oke, betul. Kasih aplaus. Oke, yang kedua, ada yang tahu? Ya. Yang kedua, tanggal berapa oleh siapa, bunyinya apa? Oke, silakan. Sidang pertama tanggal 31 Mei 1945 oleh Mr. Supomo. Penjelasan tentang dasar negara. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Oke, betul. Kasih aplaus. Lalu yang ketiga. Oke, silakan sebelah Mas Indra. Mas siapa? Tifatul. Tifatul. Sidang tanggal 1 Juni 1945 Institut Pertama Dasar Negara. Yang pertama kebangsaan di Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat
kesejahteraan sosial, yang kelima hubungan yang maha esa. Oke, plus buat Mas Oke, tadi ada 3 tokoh gagas dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPK. Lalu selanjutnya panitia 9 nih dan Piagam Jakarta. Kira-kira panitia 9 itu di dalamnya siapa saja? Dan Piagam Jakarta isinya apa saja? Yo. Coba catatannya kemarin boleh sambil dibuka kembali. Panitia 9. Yo, silakan mbaknya. Dia mau? Panitia 9 mau? Coba. Panitia 9 pertama Haji Soekarno, kedua Abdul Ahmad Soekarno, ketiga Abdul Musafri, keempat Alex Andreas Malamis, kelima Abdi Lasono, kedua Soedoso, enam Haji Muhammad Hatta, ketujuh Haji Abdul Wahid Hashim, ke-8 Haji Agus Salim, ke-9 Haji Muhammad Yamin. Kasih dong. Nah, tadi kan panitia 9. Dari panitia 9 itu kan menghasilkan suatu rumusan yang kita sebut Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Kira-kira apa isi Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta? Lalu rumusan sila keberapa yang diganti? Ada yang bisa menjawab? Yo, kira-kira apa? Piagam Jakarta isinya apa? Lalu mana yang diganti? Karena apa? Yo. Kira-kira apa nih? Yo, sila keberapa? Bagian mana? Yo, ada yang bisa? Piagam Jakarta tanggal berapa sih? Tanggal 22 Juni 1945. Isinya apa ya? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yuk, isinya apa yuk? Ayo. Apa isi Piagam Jakarta? Ada yang bisa? Isi Piagam Jakarta diganti di sila berapa? Ke-1 yuk, sampai yang mau jawab. Diganti pada sila pertama yang awalnya bunyinya ini, diganti ini Bu. Ya, oke Bayu boleh. Diganti pada sila pertama. Bunyinya awalnya apa? Awalnya ketuhanan dengan diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemerintah. Diganti ketuhanan yang maha esa. ya betul, kasih applause. Nah, lalu bagian berikutnya ada sidang PPKI. Kira-kira di dalam sidang PPKI itu ada apa aja? Lalu PPKI itu nama lainnya apa? Kepanjangannya apa? Nama lainnya apa? Ya, silakan. Mbak Kris ya. Nama lainnya? Oke, ini Kai. Kris lagi. Setuju?
Oke, ini ada pemantik nih. Untuk minggu lalu kan kita sudah materi ya. Sekarang kan kita tinggal projectnya ya. Nah, sebelum masuk ke project, ini ada satu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya adalah, bagaimanakah cara pandang para pendiri negara tentang urusan Pancasila sebagai dasar negara? Itu kan ada beberapa tahap melalui tahapan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sampai 10. Kira-kira ada yang mau menjawab? Bisa? Bisa nggak? Pertanyaan pemantik. Atau kita tahan dulu pertanyaan pemantik ini, nanti kita jawab setelah sesi project dilakukan. Mau? Mau. Oke. Untuk projectnya kita, yang pertama itu langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah ini minggu lalu sudah kalian lakukan ya? Ya, sudah diproses. Langkah-langkah media pembelajaran paper learning menggunakan project misteri. Yang pertama itu peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang untuk membuat media paper learning project misteri. Yang kedua, masing-masing kelompok menuangkan ide untuk membuat kreativitas dari media kertas yang kalian buat dan dibawa pada hari ini. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibebaskan untuk menuangkan idenya ke dalam kertas. Nah, ini contohnya. Nah, di kelas ini kalian membuatnya project misteri box. Yang keempat, media pembelajaran dihias sesuai kreativitas kelompok masing-masing. Yang kelima, ketika project sudah selesai, ini kan project kalian sudah selesai. Masing-masing kelompok mempersiapkan untuk proses model pembelajaran TSTS. Kira-kira TSTS ada yang sudah tahu? Sudah. Apa ini TSTS? Three style, three stride. Apa itu style? Apa itu stride? Stride yang berkeliling. Oke, kita simak langkah-langkah model pembelajaran three stride. Yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 6 untuk membuat ini project misteri box yang tadi. Yang kedua, masing-masing kelompok dibagi tugas. Nah, setelah project misteri box selesai, dibagi tugas nih. Nah, dibagi menjadi 2 kategori. 3 anak menjadi style, 3 anak lagi menjadi stride. Kan project sudah selesai, ya kan, misteri box. Selanjutnya dibuat 2 kategori, style dan stride. 3 style, 3 stride. Lalu tugas style atau menetap bertugas untuk menjelaskan materi dan memberikan informasi kepada kelompok yang datang. Siap-siap yang jadi style, siapkan materi-materinya karena kalian akan menjelaskan apa yang ada di mystery box kalian. Paham yang style? Yang kedua, stride nih, tugasnya stride berkeliling untuk mencari dan memperoleh informasi materi dari kelompok lain. Jadi nanti kalian yang stride itu bertugas berkeliling terus mencatat mana yang harus dicatat dan mana yang penting. Kalian berkeliling mencatat. Nanti mencatatnya bisa menggunakan kertas kosong. Gunakan kertas kosong saja nggak apa-apa. Terus setelah itu yang kelima, tahap kelima, setelah selesai kembali nih ke kelompoknya. Setiap kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja. Yang style apa dapat apa, yang stride dapat apa, menggali informasi apa dari kelompok lain. Dari situ paham? Paham. Nah, nanti untuk teknisnya kelompok 1 mau di mana, kelompok 2 mau di mana, 3 di mana, 4 di mana, 5 di mana, 6 di mana, Ibu serahkan kepada kalian, silakan. Atau mau di
2, 3 di depan, boleh. Atau mau memencar, boleh. Kira-kira di kelas ini teknis TS-TS-nya mau dilaksanakan seperti apa? Di depan semua, biar nanti yang berkunjung itu mudah, atau nyebar, terserah. Kalau di depan berarti kita membutuhkan meja, 2 meja, 2 meja, atau nyebar boleh. Kalau mau nyebar berarti usahakan meja-mejanya berarti ditata biar tidak berantakan. Setuju? Setuju. Kalau setuju silakan kita mulai project kita. Project mystery box dan TS-TS. Nah, ini juga ada gambarannya nih. Presentasinya nanti seperti ini. Satu-satu gimana nanti dipaparkan pada kelompok yang ada. Yang try bawa catatan kosong ya. Atau bawa tulis, ditulis PKM boleh. Catatan try kelompok berapa? Biar kelihatan semua, silakan meja-meja yang nggak dipakai bisa digunakan biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan lebih eksklusif, boleh meja sama ini ditata. Gabungan boleh, biar memudahkan. Kira-kira nanti biar pengunjungnya datang itu ada kursinya, ada bisa Nah, jadi kita bisa tahu oh kira-kira yang berantakan yang bagaimana. Ya, kita lihat berantakan terus ini meja mau dipakai siapa? Hari ini
pertama 29 Mei. Lagi santai kalau ini. Oleh Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Oleh Mr. Muhammad Yamin. Yang keempat, sidang pertama tanggal 31 Mei. 31 Mei 1945. Mr. Supomo. Yang kelima, sidang pertama tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Yang keenam, pembentukan panitia 9. Yang ketujuh, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kedelapan, perubahan pada sila pertama. Pada sila pertama. Yang pertama, yang ke-9, Pancasila sebagai dasar negara. Apa bang? Dasar negara. Karena ada perdebatan dari pertentangan oleh tokoh Indonesia bagian timur. Karena Indonesia mempunyai berbagai menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menjadi ketuhanan yang Tarik